Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan tema bulan ini yaitu Pastor from the Pastor Heart ya. Dan minggu ini saya akan membawakan satu tema yang berjudul berhenti mengeluh. Kita sama-sama ucapkan ya. 1, 2, 3. Saudara, banyak orang beranggapan bahwa mengeluh itu sesuatu yang normal. Ya, apalagi sebagai manusia ya, kita sering kali mendapatkan banyak hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan kita butuh mengungkapkan, kita butuh meluapkan perasaan-perasaan tidak nyaman tersebut biar kita lega. Jadi untuk itu Bapak Ibu tidak heran di sekitar kita banyak sekali mendapati orang-orang mengeluh ada di mana-mana. Di rumah kita, di sekitar kita. Bahkan tidak jarang kita dapat sekali melihat orang-orang mengeluh lewat status media sosial, lewat percakapan-percakapan di media sosial. Dan banyak sekali hal yang bisa menjadi alasan untuk dikeluhkan. Apa aja itu Bapak Ibu? Ada yang mengeluh tentang kenaikan harga, ada yang mengeluh tentang pekerjaan yang menumpuk, ada yang mengeluh tentang bertemu dengan orang yang tidak berpengertian. Ada yang mengeluh dengan pelayanan. Pelayanan juga bisa jadi bahan untuk berkeluh kesah ya Bapak Ibu. Bahkan hal kecil, HP lemot, jaringan lemot bisa buat kita mengeluh. Cuaca panas, beberapa waktu sebelum hujan, beberapa waktu ini panas sekali cuacanya. Siapa sih orang yang tidak mengeluh? Banyak hal lain, makanan yang gak sesuai dengan selera kita, dan hal-hal lainnya. Lalu apa kita setuju Bapak Ibu bahwa mengeluh itu sesuatu yang normal? Bagaimana menurut Alkitab? Apakah mengeluh itu boleh atau sesungguhnya tidak dianjurkan mengingat dampaknya di dalam kehidupan kita dan orang lain? Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Filipi 2 perjanjian baru ya Bapak Ibu ya. Ini adalah surat Paulus. Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak bercela dan murni. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada ternoda. Dan di endingnya dikatakan supaya kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Lalu apa firman Tuhan sampaikan hari ini kepada kita? Yang pertama, mengeluh itu bisa merusak diri sendiri. Katakan merusak. Saudara, di dalam bahasa Yunani perjanjian baru dikatakan bersungut-sungut atau mengeluh itu berarti bergumam ya, dengan suara pelan ya, tapi penuh ketidakpuasan, mengkritik dari belakang, mengomel di dalam hati. Kebayang ya Bapak Ibu dari artinya saja, mengomel. Sukanya menggumam ya, merasa tidak puas, selalu melihat kekurangan, membandingkan hidup,
dan kadang-kadang merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Bahkan kalau di dalam konteks bangsa Israel, mengeluh itu kita kan sering lihat ya Bapak Ibu ketika mereka keluar dari tanah Mesir, diantar Tuhan ke tanah perjanjian, sangat banyak sekali dicatat di situ bangsa Israel bersungut-sungut. Coba deh Bapak Ibu baca. Banyak sekali disebutkan di situ. Bahkan di dalam konteks bangsa Israel, mengeluh itu bukan cuma suara marah, bukan cuma suara kesel, tetapi juga sampai kepada suara ketidakpercayaan. Saudara, mengapa? Itulah mengapa Tuhan tidak mengatakan bahwa kita harus mengurangi kebiasaan mengeluh. Firman Tuhan berkata tadi bahwa kita tidak melakukannya dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Karena sekali lagi, perbuatan tersebut sama sekali tidak membangun. Malahan merusak diri sendiri. Saudara, dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Saudara tahu, mengeluh atau keluhan dengan omelan, dengan menggerutu di dalam hati, ya, nada-nada kesal. Aduh, aku stres lah dengan pasangan aku, Tuhan. Aduh, aku stres lah, anak aku kok tidak cai ini terus, begitu. Aku stres dengan bos aku di tempat kerjaan. Ya. Saudara, sesuai dengan Efesus 4 ayat 29, keluhan itu sebenarnya sama seperti perkataan kotor secara rohani. Memang tidak kasar ya. Kan tidak ngomong kotor, betul ya Bapak Ibu? Ngomong kotor enggak? Enggak. Tetapi itu sama saja seperti yang disampaikan di dalam Efesus 4 ayat 29. Memang perkataannya bukan perkataan kasar, tetapi perkataannya yang dilontarkan itu tidak membangun. Sesuatu yang tidak membangun, sekali lagi, bisa merusak diri sendiri. Lalu Bapak Ibu, mengapa itu merusak diri sendiri? Mengapa mengeluh itu merusak? Yang pertama, mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Kami punya anak remaja, ya Bapak Ibu. Sekarang dia SMP kelas 8. Biasa kalau anak remaja ini lagi masa-masa pergolakan Bapak Ibu ya. Lagi masa-masa punya mood swing kalau istilahnya, punya perubahan mood yang begitu luar biasa. Kadang hari ini ekspresif nian. Nanti sore tiba-tiba diam 1000 kata. Diam 1000 bahasa Bapak Ibu. Tapi kami maklum, namanya juga anak remaja. Di sini banyak orang-orang tua yang punya anak itu remaja. Pasti tahu lah ya, bagaimana mood anak-anak kita. Beberapa waktu terakhir ini saya menyadari, khususnya dia di kelas 8 ini atau masuk SMP ini. Saya sangat menyadari dia punya perubahan Bapak Ibu, dia sangat suka mengeluh. Tidak ada hari tanpa mengeluh. Aduh kadang-kadang saya gak kepikiran kok dia bisa kepikiran. Mengeluhnya banyak, mengeluh soal temennya. Bapak Ibu tahu dia mengeluh soal tai cicak yang jatuh di kursi Bapak Ibu. Itu aja bisa jadi bahan keluhan. Dan yang terakhir yang buat saya ngakak Bapak Ibu. Kan setiap sore kalau di dapur itu suka nyamuk banyak ya Bapak Ibu. Dia ambil raket nyamuk, dia kejar sana sini. Dia bilang, ya Tuhan kenapa sih ada nyamuk di dunia ini? Terus ucuk-ucuk dia datang ke saya, Mami kenapa sih Tuhan itu ciptain nyamuk? Sebenarnya nyamuk itu gak ada fungsinya loh Mami.
yang ada merugikan manusia. Saya jelasin lah Bapak Ibu. Ya tetap walaupun seperti itu tetap pasti ada fungsinya, ada gunanya. Memang benar-benar ya. Dia suka Bapak Ibu, ada aja yang dia keluhkan. Dan yang terakhir ini dia mengeluh soal HP-nya karena dia begitu banyak harus edit-edit video di HP dan HP-nya itu lemot. Setiap hari dia mengeluh, aduh HP aku lemot nian mami, aku mau edit video tapi lemot nian. Setiap hari dia mengeluh terus. Akhirnya saya bilang begini ke dia, Elin, kamu mengeluh seperti ini dapat solusi enggak nak? Enggak sih mami. Gini nak, daripada kamu mengeluh tapi masalahnya enggak selesai, mending kamu pakai energi yang sama, kamu pakai untuk cari solusi. Gimana kalau video-video itu jangan kamu kerjakan di HP, tapi coba kamu kerjakan di iPad. Gimana? Masuk akal nggak? Ya tapi kan nanti Arthur pakailah untuk nonton dan lain sebagainya. Nah bisa diatur nak, kita atur waktunya. Pada waktu Arthur pakai, kapan waktunya Arthur Elin pakai di jam berapa, kita bisa atur. Oh gitu ya mami. Masalah selesai nggak Bapak Ibu? Selesai. Dan sampai hari ini dia nggak mengeluh lagi soal susah lemot edit video di HP-nya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, bahwa mengeluh seringkali tidak menyelesaikan masalah. Tapi Tuhan mau ajak kita apa? Daripada kita capek, kesel-kesel, marah-marah, mending kita pakai energi itu, oh yuk kita pikir solusinya. Dan saya bersyukur dengan anak saya Elin, karena sering disounding terus. Hari ini dia bisa ngocehin temennya. Kau nih mengeluh terus soal masalah, sama-sama cari solusi. Wah, udah ketempelan di otaknya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ajarin dia seperti itu. Kita cari solusi, jangan mengeluh terus. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa mengeluh itu merusak? Karena mengeluh itu mencuri damai sejahtera. Ada enggak mengeluh yang membawa damai Bapak Ibu? Ibu Lilitan, setiap mengeluh, wah aku damai banget, sukacita nih. Enggak ada. Mengeluh tidak pernah membawa damai, yang ada hati kesel, pikiran negatif, bawaannya pengen marah-marah. Saya masih cerita lagi soal anak saya yang Elin ini. Ini jadi topik pembahasan besar hari ini. Tidak ya Bapak Ibu. Ketika dia mengeluh, mukanya Bapak Ibu busuk nian. Pernah lihat nggak? Orang kalau lagi kesel, wajahnya itu busuk nih Bapak Ibu. Kayak wajah alien. Terus ditanya, ini minta tolong bantu ini. Nggak jawab kadang-kadang Bapak Ibu. Minta tolong cuci piring. Petak-petok, bunyi-bunyi Bapak Ibu. Karena hati masih kesel. Marah, ngapulai video ini tidak bisu-bisu dari tadi. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kita yang tadinya kerjain sesuatu yang ringan, jadi berat kerjaannya. Karena apa? Hati kesel, hati penuh amarah, hati tidak damai. Nah itu kenapa Bapak Ibu? Mengeluh mencuri damai sejahtera kita. Dan ini adalah trik iblis untuk membuat kekacauan di hati kita. Dia membuat kita gampang kesel, gampang marah. Dia mau curi sukacita kita, damai sejahtera kita. Yang ketiga, mengeluh membuat kita menjadi susah berpikir positif. Saudara, tadi yang awalnya kita lontarkan cuma sekali, 2 kali,
lama-kelamaan jadi keterusan, lama-kelamaan jadi susah berhenti. Itu saya setuju Bapak Ibu, baru-baru ini saya membaca satu artikel di Instagram, dikatakan begini. Ketika kita mengeluh itu sama seperti kita membangun jembatan ke arah yang salah. Ketika kita ngedumel, itu sama seperti kita membangun jembatan. Bapak Ibu tahu jembatan gunanya untuk apa? Untuk jalan ya. Betul ya? Jadi ketika kita ngedumel, kita mengeluh, kita kesel-kesel, itu sama seperti kita membangun jembatan di pikiran kita, tapi jembatan itu arahnya ke arah yang salah. Ya, Bapak Ibu. Setiap keluhan, setiap pikiran negatif itu seperti batu bata, dan semakin sering kita mengeluh, semakin kuat jembatan itu di otak kita. Sampai suatu hari, otak kita otomatis lewat jembatan itu. Tidak perlu lagi sortir-sortir, tidak perlu lagi pikir-pikir, otomatis. Ya, sedikit-sedikit kesel, sedikit-sedikit nyalahin. Sampai-sampai apa yang terjadi? Kita lupa rasanya untuk memikirkan hal yang baik. Ya saudara, inilah dampak yang lebih jauh dari sifat mengeluh. Pikiran kita menjadi susah untuk memikirkan hal yang baik. Dan sampai-sampai kita bisa kehilangan kasih. Untuk itu Bapak Ibu, stop menormalisasi sikap mengeluh menjadi hal yang normal. Tapi mari kita ubah kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan yang jauh lebih baik. Mulai sekarang, setiap kali kita sadar kita lagi menyeberang ke jembatan yang negatif, mulai mengeluh, mulai menyalahkan, mulai melontarkan hal-hal yang negatif, coba kita berhenti sebentar. Tarik nafas Bapak Ibu, kita pikirin satu hal kecil aja yang kita syukuri. Satu hal kecil aja yang kita hargai. Karena jembatan positif, ini seperti jembatan, perlu dibangun dan jika kita lewatin terus lama-lama, itu akan menjadi jalur utama di otak kita. Wow. Jadi saya setuju ya dengan slogan berkata Allah bisa karena biasa. Semakin kita terbiasa bersyukur, semakin kita semakin mahir untuk bersyukur Bapak Ibu. Semakin kita terbiasa untuk mengeluh, pikiran negatif, gampang dikit-dikit kesel, maka apa yang terjadi? Semakin kita mahir untuk mengeluh. Untuk sedikit-sedikit kesal. Jadi kita bangun di otak kita. Belajar bersyukur Bapak Ibu. Ganti kebiasaan mengeluh dengan kebiasaan bersyukur. Ketika kita ingin mengeluh, kita ubah dengan ucapan syukur. Katakan, walau hari ini aku capek sekali. Kita nggak bisa menolak ya. Memang kita capek. Tapi aku bersyukur Tuhan, semua jualan dan bisnisku berjalan dengan baik hari ini. Amin? Bisa? Walaupun aku sakit Tuhan, tapi aku bersyukur aku punya keluarga yang sangat care denganku. Bisa gak Bapak Ibu? Sangat bisa. Banyak hal yang bisa disyukuri. Ketika ingin mengeluh, kita berhenti sejenak dan ubah itu dengan doa. Tuhan, aku memang tidak mengerti, tapi aku percaya bahwa Engkau selalu bekerja. Mari Bapak Ibu, ini suatu firman yang sering kali kita dengar, tapi kadang-kadang kita sering kali gagal melakukannya. Dan Tuhan mau kita terus belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Poin yang kedua, mengeluh bisa menjadi penghalang kesaksian.
Saudara, ketika kita berhenti mengeluh, tujuan Tuhan itu sebenarnya sederhana. Ya, kalau kita baca tadi, biar kita tidak beraib dan ternoda, ya Bapak Ibu ikutin tadi. Biar kita tidak bercela dan murni. Tuhan rindu kita sampai pada tahap tidak bercacat. Dan ketika itu terjadi, kita bukan hanya bertumbuh di dalam iman, tetapi juga bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara, hidup tidak bercela itu bukan sekedar menjauhi dosa. Seperti yang kita pikir, wah dosa itu dosa yang besar ya. Dosanya kalau hidup kudus itu harus jauhi pembunuhan. Hidup yang kudus itu harus jauhi merampok, fitnah, berzina. Wah itu baru namanya hidup kudus. Tetapi tidak sesimpel itu Bapak Ibu. Ternyata hidup tak bercela, hidup kudus, yaitu juga kita sampai pada tahap menghindari hal-hal yang tidak membangun, yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk seperti mengeluh dan bersungut-sungut. Karena Bapak Ibu tahu bahwa itu akan menjadi pintu kebiasaan-kebiasaan yang tidak membangun, kebiasaan-kebiasaan buruk itu menjadi pintu untuk menuju ke dalam dosa. Dosa kemarahan, dosa kepahitan, dosa pemberontakan, dosa kebencian. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Dan dengan mengeluh kita bisa menjadi penghalang kesaksian rohani. Saudara tahu satu orang mengeluh itu bisa merusak mood yang lain. Setuju gak Bapak Ibu? Suasana satu tim kerja jadi rusak gara-gara satu orang mengeluh, kesel-kesel, gak jelas. Keluarga juga begitu, bahkan pelayanan juga bisa menjadi buruk hanya gara-gara satu orang mengeluh, ngomel, ngedumel. Atau ada di ruangan ini lihat orang mengeluh happy. Ii Mimi kalau lihat orang mengeluh happy nggak? Nggak happy, nggak ada yang happy. Aldo, lihat orang mengeluh nih contohnya. Happy nggak? Yang ada perasaan tegang ya. Udah perasaan tegang terus, wah gimana nih? Suasana tegang, perasaan kita jadi kebawa negatif. Dan pada saat itu terjadi, kita tahu bahwa mengeluh itu menular Bapak Ibu. Jadi bukan cuma kebahagiaan aja yang menular, sukacita aja yang menular, tetapi mengeluh juga bisa menular. Satu orang mengeluh bisa jadi yang lainnya ikut-ikutan jelek. Dan ketika itu terjadi bahwa kita bisa tidak bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di ayat ini Tuhan sedang membandingkan kita dengan angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Sebuah perbandingan bagi dunia yang suka sekali mengeluh, mengkritik dan menyalahkan. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda. Tuhan tahu di dunia ini terlalu banyak orang yang mengkritik kerjaannya, menyalahkan terus kerjaannya, mengeluh terus kerjaannya. Tapi Tuhan panggil kita berbeda. Tuhan panggil kita berbeda dari dunia. Tapi ada yang menarik di sini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Hidup tak bernoda bukan berarti kita tidak pernah gagal. Tetapi saat Roh Kudus menegur kita, kita segera bertobat dan kembali bersyukur. Ada amin? Ini jadi penghiburan buat kita. Karena siapapun di ruangan ini, siapa sih yang gak pernah mengeluh? Bahkan saya pribadi masih sering mengeluh Bapak Ibu, masih suka mengeluh. Tapi ini harapan buat kita. Apa yang Tuhan sampaikan? Hidup bercelah, hidup tak bernoda, bukan berarti kita nggak boleh, wah sama sekali nggak boleh jatuh di dalam kesalahan dan dosa. Tidak, yang Tuhan katakan bahwa bukan berarti kita nggak pernah gagal. Tetapi ini yang menarik,
Saat Roh Kudus menegur kita, kita segera bertobat dan kembali lagi untuk bersyukur. Amin. Bersyukur buat Tuhan kita ya Bapak Ibu. Tuhan mau kita terus belajar, Tuhan mau kita terus berproses. Ketika semua orang di kantor mengeluh, orang Kristen tetap bersyukur dan kita bisa bersinar dengan terang. Ketika keluarga penuh tekanan, kita tetap lembut, kita tetap sabar, dan orang lain akan melihat Kristus di dalam diri kita. Tapi Bapak Ibu, memikirkan satu hal yang disyukuri dan dihargai setiap hari, itu baik. Tapi ada satu hal yang jauh lebih baik, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa kuat menghadapi hidup ini tanpa terus mengeluh Bapak Ibu, yaitu berpegang kepada firman kehidupan. Hanya firman Tuhan yang menjadi pegangan kita yang buat kita bisa bertahan dalam hidup ini. Jadi firman itu bukan cuma pengetahuan, tetapi firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan, daya tahan untuk menghadapi keadaan sulit tanpa bersungut-sungut. Mengeluh adalah hasil dari pandangan kita ketika kita fokus kepada masalah. Tetapi berpegang pada firman membuat kita fokus kepada Tuhan. Saudara, kalau hari-hari ini pandangan kita terus fokus pada masalah kita, yuk kita pegang firman Tuhan. Kita fokus pada Tuhan. Itu yang membuat kita kuat untuk menjalani hari-hari. Dan saya mau menutup firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Ternyata di dalam hidup ini, seperti saya katakan tadi bahwa mengeluh itu tidak bisa. Tetapi ada juga mengeluh yang Tuhan izinkan. Bapak Ibu tahu nggak apa itu namanya? Keluh kesah rohani. Keluh kesah rohani artinya mengeluh kepada Tuhan dalam bentuk doa yang jujur, sebagai tanda hubungan yang dekat dengannya. Kalau ini boleh Bapak Ibu, ketika kita bawa semua pergumulan kita, keluh kesah kita bawa ke dalam Tuhan di dalam doa. Dengan hati yang jujur. Justru itu menjadi tanda hubungan kita dekat dengannya. Jadi setiap kali kita lagi punya masalah, banyak hal gak sesuai dengan ekspektasi kita, kita cepet-cepet datang sama Tuhan. Daud sering mengeluh kepada Tuhan di dalam Mazmur, tetapi dia selalu menutup dengan percaya kepada Tuhan. Amin. Yeremia menangis, dia berkeluh kesah karena penderitaan bangsanya. Tetapi di akhir perikop, dia selalu mencatat bahwa dia percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan janji-janjinya. Bahkan Yesus sendiri berseru di salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini namanya keluh kesah rohani yang Tuhan izinkan. Ketika kita bawa itu di dalam bentuk doa dan kejujuran di hadapan Tuhan. Saudara, keluh kesah rohani, curhat jujur dengan iman. Yang sekalipun masalah berat, tetapi kita tetap dekat dan tetap berada di dalam kebenaran. Biar kita menjadi orang-orang yang terus bersyukur dalam hidup ini, amin. Menjadi orang-orang yang tidak gampang mengeluh, menjadi orang-orang yang tidak gampang bersungut-sungut. Jadi saya mau tantang Bapak Ibu. Hari ini, kalau kita belum bersyukur, belum menghargai satu hal, saya mau ajak Bapak Ibu semua. Ayo di tengah-tengah permasalahan hidup kita, pikirkan satu hal aja yang patut kita syukuri, yang patut kita hargai. Dan lakukan itu setiap hari. Amin.
Biar firman Tuhan ini mengingatkan kita dan membuat kita terus fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah. Hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa betapa mengeluh itu merupakan kebiasaan yang tidak membangun, tidak baik untuk kehidupan kami. Dan Tuhan rindu Tuhan, kami terus belajar bersyukur setiap hari. Belajar menghargai hal-hal kecil di sekitar kami setiap hari. Yang menunjukkan Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Yang menunjukkan bahwa kami beriman kepada Tuhan, bahwa ke depan akan banyak hal-hal lain yang kami syukuri, kami hargai dalam hidup ini. Ajar kami Tuhan menjadi orang-orang yang suka bersyukur, bukan orang yang suka mengeluh. Dan pakai kami Tuhan, boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.